Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laksamana Fatahila. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang hakikat diksi, syarat-syarat diksi, idom, peribahasa, dan diksi. Pilihan kata diksi dalam menulis karya ilmiah yang akan dibacakan oleh Mas Fel Sidabutar. Pilihan kata diksi karya ilmiah. Pengertian diksi. Diksi merupakan pilihan kata paling tepat untuk menyampaikan suatu maksud. Pilihan kata tepat bertujuan untuk memberikan peserta besar agar mudah diterima dengan lawan bicara. Diksi sangat berguna dalam penulis karya tulis seperti puisi, novel, dan ukuran sebagainya. Hakikat diksi yang akan dibacakan oleh Hayatun Jumaini. Hakikat diksi. Diksi adalah pilihan kata yang dapat menentukan sebuah kalimat menjadi yang baik dan benar dalam menyampaikan maksud dan tujuan tertentu. Suhaini mengatakan bahwa diksi merupakan pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Berbeda dengan Putrayasa mengatakan bahwa pilihan kata berasal dari kata dictionary, bahasa Inggris berupa kata dasarnya dictio, merupakan perihal pemilihan kata atau diksi untuk digunakan dalam sebuah kalimat. Cukup banyak pengguna media sosial terdapat banyak pilihan kata tidak memahami kata untuk disampaikan, sehingga kalimat tidak dapat dipahami oleh penerima. Dapat disimpulkan bahwa diksi sebagai pengguna dalam karangan mengarang dengan kalimat dapat dipahami oleh pembaca maupun penerima dengan baik. Pemilihan kata yang benar dapat memudahkan pembaca atau pendengar dalam mengungkapkan gagasan atau ide yang hendak diucapkan atau disampaikan. Pemilihan kata dapat membantu seseorang membuat tulisan yang baik dan benar karena ketetapan kata yang dipilih akan mudah dipahami. Keraf mengatakan bahwa persoalan ketetapan kata akan menyangkut pula masalah makna dan kosakata. Kekayaan kosakata yang dimiliki dapat memungkinkan penulis atau pembicara lebih bebas memilih kata yang lebih tepat. Pemilihan kata atau diksi tidak hanya mempersoalkan ketetapan kata, namun juga dilihat dari kondisi baku tidaknya kata yang dipakai berkomunikasi. Setiap pilihan kata memiliki makna yang berbeda dalam setiap bahasa. Pemilihan kata sering bertetapan dengan kata-kata yang mengandung makna. Dapat disimpulkan bahwa di setiap pemilihan kata yang digunakan memiliki makna yang berbeda-beda, berbahasa sehingga melakukan berkomunikasi dengan manusia dapat mengetahui maksud dari tujuan bahasa tersebut. Syarat-syarat diksi yang akan dibacakan oleh Jenny Elvina. Syarat-syarat diksi. Pertama, ketepatan pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Kedua, pengarang harus mempunyai kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa bagi pembaca. Ketiga, menguasai berbagai kosakata dan mampu memanfaatkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, dan mudah dimengerti. Kali ini saya ingin menjelaskan apa itu diksi. Apa sih itu diksi? Diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras sehingga penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata sehingga didapatkan efek sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, fungsi diksi. Diksi juga berfungsi untuk memperindah suatu kalimat. Misalnya, diksi dalam suatu cerita dengan diksi yang baik, maka penyampaian cerita dapat dilakukan secara runtut, menjelaskan tokoh-tokoh, mendeskripsikan latar dan waktu, dan nilai sebagainya. Secara umum, ada beberapa fungsi diksi. Yang pertama, membantu audiens atau pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara. Yang kedua, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat. Yang keempat, menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang peribahasa. Peribahasa merupakan pernyataan emosi melalui ungkapan tersurat untuk menggambarkan emosi, kecewa, atau pernyataan ketidakmampuan. Fungsi peribahasa. Peribahasa mempunyai beberapa fungsi sosial, diantaranya yang pertama, memberikan nasihat.
Yang kedua, pengamatan terhadap dunia dan keadaan. Yang ketiga, sebagai tanda identitas pembicara dalam suatu kaum. Yang keempat, memperindah bahasa cakap. Ada beberapa jenis-jenis peribahasa. Yang pertama, pepatah. Yang kedua, ungkapan. Dan yang ketiga, bidal atau pemeo. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Hal ini bertujuan membuat pembaca mendapatkan efek tertentu dari gaya bahasa tersebut yang cenderung ke arah emosional. Biasanya, majas bersifat tidak sebenarnya alias kias ataupun konotasi. Sekian materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.